Shalom, bertemu lagi dengan saya dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Tetap Berdiri Tegak. Saudara, jalan Tuhan seringkali sulit dipahami. Jika kita amati perjalanan hidup kita bersama dengan Dia, banyak sekali kita menjumpai realita hidup yang sulit dimengerti. Banyak hal yang membuat kita terkejut ketika diperhadapkan pada kondisi hidup di mana ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan pun, kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Tidak heran kalau banyak orang Kristen menjadi kecewa, karena seringkali berpikir bahwa ikut Yesus pasti mengalami hal-hal yang indah. Ikut Yesus identik dengan berkat, sukacita, kesehatan, dan berbagai hal-hal yang menyenangkan. Itu semua memang tidak salah. Namun harus diingat bahwa itu adalah satu sisi kehidupan mengikuti Yesus. Ada sisi lain yang harus kita sadari bahwa dalam mengiring dan mengikuti Yesus, kita juga akan diperhadapkan pada pergumulan hidup. Dengan mempercayai Yesus, dapat saja kita harus dipenuhi dengan air mata. Realita inilah yang dihadapi oleh para murid ketika mereka berkomitmen untuk mengikuti Yesus. Dan ini juga yang bisa terjadi dalam hidup kita dalam perjalanan mengikuti Yesus. Karena tidak mungkin kita bisa memahami arti jalan keluar jika kita tidak pernah menghadapi jalan buntu. Namun, adakah kita akan tetap berdiri tegak pada posisi kepercayaan kita kepada Yesus ketika doa kita seolah-olah tidak dijawab olehnya? Adakah kita tetap pada posisi menaruh harap kepadanya ketika harus menerima realita bahwa doa kita tidak dijawab oleh Yesus? Bagaimanakah seharusnya kita melihat pergumulan dan masalah, khususnya dalam menyikapi wabah virus corona dengan segala dampak yang diakibatkannya hari-hari ini? Yang pertama adalah, kita harus sadar bahwa ikut Tuhan tidak harus meniadakan pergumulan. Dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-36 berkata, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, saat hari itu sudah petang, Yesus dan murid-muridnya tentu telah lelah saat itu, setelah seharian penuh melayani orang banyak, sehingga mereka memiliki alasan untuk beristirahat. Namun Yesus tetap mengajak mereka bertolak ke seberang. Yang kedua, Yesus yang adalah Tuhan pasti tahu bahwa dalam perjalanan itu mereka akan menghadapi gelombang besar. Ada hambatan dan rintangan yang akan mencoba menggagalkan perjalanan mereka. Namun mengapa Yesus tetap memaksakan diri untuk terus berlayar? Jika Ia adalah Tuhan yang tahu bahwa akan ada badai, mengapa Ia tidak menunda sejenak perjalanan itu? Saudara, hal yang sama seringkali juga kita pertanyakan, bukan? Saat kita bergumul hebat, seringkali kita bertanya, jika Engkau adalah Tuhan, mengapa Engkau biarkan hal ini terjadi? Saat penderitaan menghantam, orang pun bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Mungkin di masa pandemi ini, ada banyak orang mempertanyakan Tuhan dalam hidupnya. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dan membiarkan wabah ini memporak-porandakan segi kehidupan manusia hari-hari ini. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan bukanlah Tuhan jika Ia harus gentar dengan badai. Dan Tuhan pun ingin agar setiap anak-anaknya tidak alergi dengan berbagai persoalan dan pergumulan hidup, betapapun beratnya pergumulan itu. Sebab komitmen dan pengabdian kepada Tuhan tidak harus meniadakan gelombang dan angin ribut. Ikut Tuhan tidak identik dengan bebas dari air mata. Itu sebabnya Yesus mengajak para muridnya mengikuti Dia ke seberang, karena ada tugas yang menanti di sana. Yesus tidak berusaha menunda tugas dari Bapaknya, walaupun berbagai persoalan mencoba merintanginya. Ia tidak akan berhenti sebelum menyelesaikan pekerjaannya, walaupun Ia tahu bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan itu akan ada angin ribut dan bencana. Jadi, kalau hari ini Anda sedang mengalami pergumulan, maka itu adalah sebuah realita yang harus Anda hadapi. Hal itu bukanlah sesuatu yang perlu dipertanyakan, tetapi perlu disikapi dengan benar bahwa ikut Tuhan bukan tanpa pergumulan, dan kita akan diperhadapkan dengan berbagai masalah dan persoalan hidup. Untuk itu, jangan lari dan jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Tetapi hadapilah dan jalani hidup ini tanpa mempertanyakan Tuhan. Karena ikut Tuhan bukan tanpa kesulitan. Yang kedua adalah, pergumulan tidak punya hak untuk membatalkan rencana Allah.
Dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-35b berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saudara, walaupun ikut Yesus tidak identik dengan bebas dari pergumulan, kita juga harus ingat bahwa setiap pergumulan hidup tidak punya kuasa untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup anak-anaknya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Marilah ikut aku, tolakkan perahumu, karena aku tahu walau akan ada angin ribut dan badai, itu tidak punya kuasa untuk menggagalkan rencanaku bagimu, jika engkau tetap menjalankan perjalananmu bersama dengan aku. Bisa saja angin ribut menerpa dan gelombang yang dahsyat menerjang, namun semuanya itu tidak akan bisa membatalkan rencana Allah dalam kehidupan anak-anaknya." Saudara, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi memang sesuatu yang akan menghalangi gerak maju dari anak-anaknya, tetapi bukan untuk membatalkan perjalanan itu. Seberat apapun pergumulan itu, Anda harus mengimani bahwa itu tidak punya kuasa untuk menggagalkan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup Anda, asal Anda tetap pada rencana Tuhan. Jadi, jangan pernah undur karena pergumulan yang ada, karena pergumulan itu tidak punya kuasa untuk menghentikan langkah Anda untuk ikut Tuhan, kecuali Anda sendiri yang mau menghentikannya. Yang ketiga adalah, tetaplah berjalan bersama dengan Yesus. Dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-36 berkata, "Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia." Saudara, setelah memahami kedua konsep di atas, apa yang harus kita lakukan? Ambillah komitmen untuk meneruskan perjalanan untuk ikut bersama dengan Yesus. Jangan pernah berhenti apapun rintangan yang Anda hadapi. Dan juga sertakan dan imani Dia dalam setiap perjalanan itu. Sebagaimana keahlian berlayar Petrus dibutuhkan dalam pelayanan itu, Anda pun membutuhkan berbagai kecakapan dan pengetahuan dalam mengarungi perjalanan hidup Anda. Tetapi ingat, itu saja tidak cukup. Sertakan Yesus dalam perjalanan Anda dan libatkan Dia. Sebab hanya Dialah yang tahu arah perjalanan hidup Anda. Selain Anda mengikut sertakan Yesus dalam perjalanan itu, Anda juga harus mengimani pribadi Yesus yang adalah Tuhan yang berkuasa. Berjalan bersama Yesus dan mengimani Dia, itulah yang Tuhan ingin untuk Anda lakukan. Ketakutan para murid akan badai menunjukkan keraguan mereka terhadap Yesus. Hal itu terlihat dari ungkapan dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-38 yang berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli jika kita binasa?" Inilah yang membuat Yesus marah. Karena bukankah Dia yang mengutus mereka itu juga yang akan peduli atas hidup mereka? Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dan karena itu Dia juga yang akan mengendalikan dan mengatasi segala sesuatu. Jadi, kalau Anda ingin melewati pergumulan yang ada, melangkahlah bersama Yesus. Libatkan Dia dalam perjalanan hidup Anda. Jangan merasa mampu untuk mengatasi setiap persoalan yang ada, tetapi biarkan Dia yang menuntun langkah Anda, serta imani Dia melebihi pergumulan Anda. Maka Anda akan dimampukan untuk mengatasi setiap persoalan yang ada, dan Anda akan tiba di seberang, yaitu di rencana Tuhan dalam hidup Anda. Oleh karena itu, saudara, ingatlah bahwa perjalanan bersama Yesus memiliki dua sisi kehidupan. Ada kalanya perjalanan itu menyenangkan, dipenuhi dengan senyum dan tawa. Namun acap kali juga dalam perjalanan itu dipenuhi dengan air mata. Namun, yakinilah bahwa seberat apapun pergumulan itu, ia tidak akan mampu menggagalkan rencana Allah dalam hidup Anda. Karena itu, teruslah berjalan bersama dengan Dia. Libatkan Yesus dalam perjalanan itu, dan percayalah bahwa Dia akan membawa Anda untuk sampai di tujuan yang Tuhan rencanakan dalam hidup Anda. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih, dan Shalom.